geçmere. Buna çare bulamadım. Ne başlamışsın? Aynı şey. Ben işte senin yanıma. Salahuddin kaget. Gumustekin tiba ke Damaskus lebih dulu dibanding dirinya dengan membawa Melik Ismail. Namun Gumustekin mengelak, bukan dia yang menyerang karavan, apalagi membunuh Zaruki. Dia mengaku jika mendapatkan bayi itu setelah menyerang para bandit. Di sisi lain, Boru ditangkap dan ditawan oleh Saira dan ditempatkan di kastil Aile bersama para budak. Tujuannya agar balas dendamnya lebih sempurna seperti apa yang ia rasakan dulu. Mila masih sakit hati dengan Salahuddin karena telah menolaknya dan lebih memilih Semse. Dia lantas merayu suaminya agar segera memenuhi janjinya ketika sebelum menikah dulu. Apabila suaminya itu benar-benar mencintainya, maka ia harus menghadirkan Salahuddin hidup atau mati di hadapannya. Setelah kematian Raja Al-Madrik, William memberitahu Sibila bahwa era baru akan dimulai. Maria dan Bizantiumnya pasti akan mengendalikan Pangeran Balwin sebagai pewaris tahta. Di luar dugaan, Maria ternyata lebih cepat pergerakannya. Dia menemui Guy dan berjanji akan membebaskannya. Dengan kata lain, Maria mengumpulkan para sekutu. Salahuddin meminta teman-temannya berhati-hati dengan permainan Gumustekin, karena orang satu ini terlalu berbahaya menggunakan segala cara termasuk permainan kotor. Gubernur Mosul ditarik Gumustekin untuk memberikan dukungan, sebab bagaimanapun juga pemegang pemerintahan akan segera dipilih. Salahuddin teringat janjinya bersama Sultan Nureddin akan menaklukkan Yerusalem, serta meletakkan mimbar di Masjid Al-Aqsa. Mila hafal betul pergerakan Maria, ia akan mengendalikan Pangeran Balwin. Sedangkan Sibila akan menikah dengan Balian, itu artinya mereka akan memihak Salahuddin. Namun demi balas dendamnya mereka harus memihak Maria. Saat ini Maria tengah merayu Pangeran Balwin bahwa ia harus menggantikan ayahnya. Dan dengan kekuasaannya itu ia harus membebaskan Lord Guy karena kesalahpahaman. Gumustekin akan menggiring dewan untuk diadakan voting. Benar, pewaris tahta yang sah adalah Melik Ismail. Karena dia masih kecil, dibutuhkan pemangku kebijakan, dan kandidatnya ada dua, yaitu Gumustekin dan Salahuddin. Sementara itu, Boru tidak menyangka bertemu dengan Karakus sahabatnya justru di dalam penjara itu sendiri. Namun begitu ditanyakan di mana Gog Boru, temannya itu terdiam. William menyarankan agar Sibila dan Balian segera menikah. Tiba-tiba Guy muncul, hal itu mengejutkan semua orang. Maria menjelaskan bahwa ini keputusan Pangeran Balwin. Di Damaskus benar-benar diadakan voting untuk memilih Sultan sementara pengganti Melik Ismail. Dan hasilnya ternyata berimbang. Sesuai aturan, maka 2 hari lagi akan dimulainya voting kembali. Nah, di sini Gumustekin ingin cuci tangan dari segala tuduhan. Sementara itu, kegaduhan juga terus terjadi di Yerusalem. Balian dituduh ingin menikah hanya demi tahta. William lantas menyarankan agar mereka berbicara baik-baik dengan Pangeran Balwin. Bandit sewaan Gumustekin bersaksi bahwa Salahuddin mengirimkan emas kepada kelompoknya agar menculik Melik Ismail. Fitnah ini sendiri bertujuan untuk menghancurkan reputasi Salahuddin, sehingga para gubernur akan berbelok mendukung Gumustekin. Di sisi lain, Karakus menceritakan bagaimana kelompok mereka dijebak. Sedangkan pemberi berita palsunya tidak lain adalah Gog Boru. Itulah kenapa dia menjadi tawanan sampai saat ini. Sementara itu, Salahuddin terus menolak semua tuduhan. Seharusnya Gumustekin yang dicurigai karena membawa saksi palsu. Tanpa diduga, Karatekin marah-marah dan menyalahkan Salahuddin. Ia merasa dikhianati, menyerang rombongan sendiri hanya demi menculik Melik Ismail. Kegaduhan ini menyebabkan rapat dewan dipercepat. Saira menyuruh Boru menyaksikan dirinya menghabisi Karakus. Dengan begitu ia akan bisa merasakan orang yang ia sayangi dihabisi di depan mata. Untungnya Boru berhasil meyakinkan Saira bahwa dia berbeda dengan ayahnya. Sementara itu Gumustekin senang Karatekin berada di pihaknya. Padahal sebenarnya ini merupakan permainan rahasia Salahuddin. Dia butuh orang yang bisa dekat dengan Gumustekin untuk mengetahui pergerakannya.
Berita baru mengejutkan Salahuddin mengenai kematian Raja Al-Marrik serta saudaranya Boru ditawan di Kastil Aile. Sibila meyakinkan adiknya bahwa dia tidak mungkin memerintah dalam kondisi seperti ini. Jika diizinkan, ia akan menikah dengan Balian dan menggantikannya sementara. Ilyas melanjutkan informasinya kepada Salahuddin bahwa Boru ditawan bersama Karakus. Maria berdiskusi dengan para sekutunya bahwa Yerusalem harus mereka kuasai. Sebab di lain sisi, Damaskus juga lemah dengan kematian Sultan Nureddin. Hanya saja masih ada batu sandungan, yaitu William. Gumustekin yakin bahwa tidak akan ada campur tangan khalifah mengenai pemilihan. Jadi berapa kali pun diulang, hasilnya akan tetap sama. Fatmah Hatun memperkenalkan Zumrud kepada Semse yang akan menjadi pembantunya. Awalnya Semse menolak, namun Fatmah Hatun mengatakan bahwa ia akan butuh jika nanti dia memiliki bayi. Salahuddin sedang mencari cara untuk menyelamatkan saudaranya. Gumustekin tiba-tiba menawarkan diri karena ia mengetahui Kastil Aile. Balian dan Sibila sepakat untuk menikah dan William mendukung itu secepatnya akan segera digelar. Salahuddin tidak mungkin menolak penawaran dari Gumustekin. Sementara itu, Pangeran Balwin akhirnya memberikan keputusan bahwa pemerintahan ia percayakan kepada kakaknya Sibila. Gumustekin merasa hafal lorong rahasia di Aile. Tapi Salahuddin heran saat rapat dewan ia begitu menyerah dan menghindari jihad. Saira mendapatkan informasi kedatangan Salahuddin, tapi entah apa yang direncanakannya, ia justru mengundang seseorang. Terlalu lama ditawan, Karakus bisa membuat denah penjara. Boru senang karena itu modal mereka untuk bisa kabur. Maria menolak menyerah, ia memiliki rencana lain. Albis melapor kepada Karatekin, ia tahu mengenai saksi palsu. Saat itu juga mereka akan memburunya. Ketika singgah di penginapan, Salahuddin merasakan sesuatu yang aneh karena tempatnya begitu ramai dan dikuasai para Badui. Boru dan Karakus sedang mengenang persahabatan mereka dengan Gog Boru. Karena terbawa suasana, Boru hingga menyanyi dan didengarkan oleh Saira. Benih-benih cinta mulai bermunculan karena sebenarnya keduanya saling memendam rasa. Tiba-tiba ia tersadar harus membalas dendam kematian ayahnya. Salah seorang Badui menyandra Halil. Ia memaksa Salahuddin menyerah jika ingin temannya hidup. Saira mencoba tidak terpengaruh dan ingin segera mengeksekusi Boru. Sementara itu, Salahuddin dan yang lainnya melakukan perlawanan. Tiada satupun orang Badui mengakui siapa yang menyuruh. Di sisi lain, Saira merasa lemah jika di hadapan Boru. Jelas ini kekuatan cinta. Boru menyarankan agar dirinya tidak seperti ayahnya. Tangan Saira sempat diraih dan dia diminta untuk jujur pada dirinya sendiri. Sayangnya, ia telah berjanji untuk menghabisi Boru. Setelah menghabisi para Badui, Salahuddin jadi tahu bahwa dirinya dalam ancaman. Jadi sekarang ia yang menentukan rencananya, ia akan masuk ke kastil. Sedangkan Gumustekin mencari celah lorong rahasia. Sementara itu, Karatekin mengunjungi keponakannya yang sedang diasuh oleh Hajar Hatun. Pada saat pandangan pertama, telah tumbuh benih-benih cinta. Karena penasaran, Karatekin menanyakan latar belakang keluarganya. Sehingga didapatilah ternyata Hajar Hatun seorang janda. Maria merencanakan memfitnah William sebagai pembunuh tabib Latif. Sedangkan yang akan menjadi eksekutor adalah Catelyn. Berpindah ke Karatekin, ia sedang memburu saksi palsu, bandit yang dibayar Gumustekin. Maria memerintahkan pembantunya untuk mencuri cincin William. Saksi palsu tidak bisa mengelak setelah ditemukan emas pembayaran dari Gumustekin. Dan dengan bukti itu rencananya ia akan diserahkan kepada Salahuddin. Tapi di perjalanan mereka sudah diincar orang-orang bertopeng. Pembantu Maria mulai menyelinap ke kamar William dan kemudian mencari apa yang ia butuhkan. Sementara itu Karatekin apes, saksi palsu yang ia lindungi keburu terbunuh. Bahkan dalam upaya terakhir tangannya justru terluka. Latif mengobati Pangeran Balwin dan sebentar lagi ia akan membaik. Tinggal satu tahapan yang harus dilewati. Balian ingin berbicara dengan Latif empat mata. Dan kebetulan Latif juga memiliki permintaan. Maria tahu kesukaan anak kecil, maka itu ia membawa buku cerita untuk dibacakan kepada Pangeran Balwin. Boru mengajak Karakus untuk segera bergerak. Mereka harus segera menyelamatkan keponakannya.
Di luar ada Salahuddin ditemani Halil yang ingin menemui komandan kastil. Begitu menerima informasi ini, Saira justru mempersilahkan karena Salahuddin akan ia pertemukan dengan tamunya. Boru dan Karakus memainkan trik, sayangnya kebongkar. Meskipun begitu, ia justru tahu di mana keponakannya ditahan. Komandan kastil tidak mau memberikan informasi apapun mengenai tawanan. Namun yang jelas Salahuddin dipersilahkan masuk untuk bertemu dengan Mila. Dari situ Salahuddin baru sadar ini mengenai cinta yang tertolak. Boru dan Karakus berhasil keluar ke halaman. Sayangnya mereka telah terkepung oleh pasukan Bizantium suruhan Saira. Wanita itu ingin menguji Boru hingga mendatangkan Algojo. Tentu Boru pantang mundur jika itu demi kebebasannya. Sementara itu Mila kembali menawarkan kepada Salahuddin Kera ataupun Aile asalkan ia meninggalkan Semse. Maria mulai meracuni pikiran Pangeran Balwin dengan cerita-cerita bohongnya. Pihak Sibila sebenarnya juga telah mengetahui ini, tapi solusi yang memungkinkan adalah menikah dengan segera. Salahuddin menolak penawaran apapun dari Mila. Cinta ini akan tetap bertepuk sebelah tangan karena dia tidak mencintainya. Kembali ke arena, Boru kewalahan menghadapi Algojo. Hal itu membuat Saira sangat puas. Salahuddin sama sekali tidak peduli jika Mila sakit hati. Lagi pula dia telah menikah dan tujuannya jelas menaklukkan Yerusalem. Gumustekin tiba di penjara namun telah kosong. Bahkan keponakan Boru juga berhasil kabur. Kabar baik ini juga terjadi di arena, di mana Boru bisa mengatasi Algojo. Saira sempat kaget, namun ia mengatakan Algojo yang sebenarnya baru akan ia panggil. Ternyata itu adalah Gog Boru, sahabat Boru sendiri. Di waktu yang sama, Gumustekin mendapatkan informasi bahwa Boru berada di arena. Pertarungan antar saudara pun tidak bisa dihindarkan karena Gog Boru patuh kepada Saira. Pertarungan terjadi sangat sengit karena Boru tidak mau melukai sahabatnya. Masalah Gog Boru menjadi pengkhianat belum terpecahkan. Gumustekin datang dan mulai menyerbu. Sementara di dalam, Salahuddin benar-benar membuat Mila kecewa bahwa cintanya tidak akan digoyahkan oleh apapun. Sembari bertarung, para pasukan Salahuddin melemparkan asap. Hal itu memungkinkan semuanya untuk bisa kabur lewat jalur yang sudah ditentukan. Saira mengajak Mila untuk meninggalkan kastil. Namun Mila justru mempertanyakan apakah orang di samping Semse sudah dikirim. Sekarang menjadi jelas bahwa Zumbrud adalah orang suruhan untuk menghabisi Semse. Salahuddin bersyukur saudara dan yang lainnya berhasil diselamatkan. Namun secara tidak sadar ia akan berhutang budi kepada Gumustekin. Latif tahu nyawanya telah terancam. Sengaja ia menuliskan resep obat untuk Pangeran Balwin kepada Balian. Terlihat juga anak buah Katilan sudah mengincar. Hari pemilihan Sultan telah datang, namun Karatekin datang dengan kegagalan. Jelas ini kabar buruk di mana mereka membutuhkan saksi palsu tersebut. Seperti yang sudah diprediksi, Katilan mendatangi Latif untuk membunuhnya. Sebelumnya para penjaga juga sudah dihabisi. Hal itu memungkinkan Katilon sangat leluasa menghabisi Latif. Dan sesuai skenario, cincin William ditinggalkan di lokasi. Di sisi lain, Maria juga berhasil menanamkan pikiran kepada Pangeran Balwin bahwa anak kecil harus tampil, jika tidak tahtanya akan direbut sesuai apa yang ia ceritakan. Ketika hari pemilihan Sultan, Gumustekin begitu percaya diri karena memiliki kartu traf. Satu kursi lagi harus disiapkan. Sementara itu William berhasil menikahkan Balian dengan Sibila. Namun meskipun begitu, tiba-tiba Pangeran Balwin datang merombak segala keputusannya bahwa pemerintahan akan ia pimpin sendiri. Mendengar itu jelas semua kaget. Kembali ke pemilihan Sultan, Gumustekin ternyata mengundang Gog Boru. Dia dianggap memiliki hak suara karena merupakan keturunan Erbilbe. Di sisi lain, Semse diracun oleh pembantunya sendiri atas perintah Mila, yaitu meminum ramuan yang akan merusak suaranya. Ini didasari rasa iri, namun ujung-ujungnya nyawa juga yang akan diambil. Gog Boru muncul, ia masih hidup, sedangkan orang-orang menganggapnya sudah mati. Jadi hak suaranya akan diaktifkan lagi. Dan seperti yang sudah diprediksi dalam voting, ia memilih Gumustekin.
Nah, apakah itu artinya Gumustekin yang akan menggantikan Sultan Nureddin? Kita tunggu pada episode berikutnya.